Sugeng dalu sedulur, balik maning maring jagat wayang kulit. Setelah sekian lama, akhirnya alhamdulillah dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, Mas Dalang Tubuh dan rekan-rekan semuanya bisa berkumpul malam hari ini untuk membahas tokoh pewayangan. Balik maning ya lur, maring jagat wayang kulit. Dan selamat malam untuk pemirsa jagat wayang kulit dimanapun Anda berada, sehat selalu. Kalau buka malam. Ya. Kalau buka pagi, Ya, pagi. Selamat. Salam ayawene ya. Salam aja wene. Bener, salam aja wene. Pokoknya salam aja wene untuk pemirsa jagat wayang kulit. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Dan malam hari ini di sebelah kiri saya beliau Kituwuh Permanajati sebagai narasumber untuk membedah tokoh pewayangan. Di sebelah Ki Dalang tuh ada dalang muda juga, Mas Ki Sorowito, loh, kok Sorowito? Ki Wito, Suwito. Ki Suwito Vida. Sugeng dalu Mas Wito. Nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri Mas Dalang Suwito Purbo Sasongko. Sampai Mas Rizal. Oh, Mas Rizal. Pantes nih. Nggih, sugeng dalu Mas Rizal. Sehat nggih? Senajan Taksi Timur masih muda tapi Mas Rizal ini senang dengan tokoh-tokoh pewayangan. Sehingga malam hari ini kok berkumpul untuk ikut menyaksikan nanti apa yang mau disampaikan oleh Ki Dalang Tuwuh di tokoh pewayangan malam hari ini. Dan di sebelah kanan saya ada orang dari Ini cukup jauh ya. Ini cukup jauh, ini dari Ujung Kulon, Sokaraja, Muntuk, di sekitar penjual geduk. Ini masih terah keluarga besar Haji Tohirin, cuma urutan yang keberapa saya nggak tahu. Dan di sebelahnya lagi ada. Nggak usah. Oh, nggak usah diperkenalkan. Iya. Namanya dulu tadi. Oh, Dimas, Mas Dimas. Emang namanya Dimas ya? Iya, Dimas Dimas Tejo. nggak pakai Dimas Tejo, Dimas Tejo di Wetan, ini di Kulon ya Dimas Teja. Monggo untuk selanjutnya Ki Dalang Tuwuh Permanajati untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya carane keresminan apa ya? Apa ya? Ya wes aja keresmian ya. Ya sing biasa banget. Karena apa namanya ya? Kita kan ngobrol bukan kita membedah. Kayaknya terlalu pinter banget ya. Oh, oke, Ya, betul. kita kan namanya ini hanya sekedar mengulik sedikit pengetahuan tentang wayang dan mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di seantero Nusantara. Walaupun pengetahuan kami yang sedikit ini mungkin bisa menjadi sedikit pengetahuan dan tentunya tidak menutup ada masukan maupun apa sumber-sumber yang lain yang lebih konkret lagi karena yang namanya budaya atau seni pedalangan itu selalu berkembang dan versi gagrak itu disesuaikan dengan tempatnya. Gagrak Cirebonan, gagrak Banyumasan, Jogja, Solo, Jawa Timuran itu ada pergeseran cerita maupun sanggit itu sudah menjadi apa namanya tingkat kewajaran. Jadi bila mana nanti kami menyampaikan tidak sama dengan apa yang telah diketahui oleh teman-teman netizen semua ya mohon untuk maaf dan bila mana ada masukan lain bisa diterangkan di kolom komentar. Jadi nanti kami pun ikut belajar ada masukan bahwa ini seperti ini menurut di daerah kami seperti ini nggak masalah. Jadi kami semakin tahu dan minimal kita akan membahas nama wayang karena wayang ini sudah jarang sekali dibahas di anak muda sekarang. Padahal nantinya kalau kita keluar negeri yang ditanyakan kamu mana? Jawa, Indonesia. Apa? Batik, keris, wayang, gamelan. Salah satunya itu. Kalau kita kok tidak salah satunya, loh gimana? Kita nggak tahu wayang, nggak tahu gamelan, nggak tahu keris, nggak tahu batik. Terus apa yang kita ketahui? Kalau ngomong Indonesia, kamu drum, nggak mungkin. Gitar, nggak mungkin. Itu dari sana. berarti secara tidak langsung wayang adalah aset budaya Oh kita. iya, itu dan itu sudah diakui oleh dunia bahwa wayang adalah warisan dunia UNESCO. yang disahkan di tahun 2003. Romo Kiai Haji Mantub Sudarsono almarhum mendapatkan penghargaan UNESCO dari PBB. Jadi memang Luar itu biasa. tidak merupakan hal yang apa namanya mengada-ada dan kita harus wajib untuk nguri-uri sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oh, begitu. Jadi secara tidak langsung untuk
malam hari ini atau ayawene barangkali nanti ada perbedaan masalah keterangan atau pembedaan wayang, itu hanya versi kita di sini, versi Ya, Mas Dalang tuh. ini yang setahu kami Iya. gitu kan. Kita coba tadi udah disebutkan Mas Wito adalah Manjenengan adalah togok di sini. Kemarin kita lebih ke Pak Sarawitanya, dan saat ini kita ke tokoh togoknya di sini. Ini adalah togok versi Banyumas. Kembali kami sampaikan versi Banyumas seperti ini untuk sedulur-sedulur yang ada di sana dan teman-teman. Bedanya di mana? Nah, ini kita harus sedikit membedah masalah wayang kulit ini ya. Togok di dalam seni wayang kulit. Kalau Banyumas ini mulutnya memang panjang ke depan, namun tidak mangap. Ini kan mingkem ya, mangapnya cuma di depan. Iya. Jadi lebih ke muncu gitu loh. Muncu. Jadi kayak kalau Gus Lam ngomong togok itu mesti sing moto. Kali doer ini sanes Mas. Bukan, kalau ndower itu bibir bawah lebih panjang daripada bibir atas. Itu ndower. Ini namanya mencucu. Mencucu itu bibir atas lebih panjang dan cenderung hidung dan bathuk kalah dawane, jadi mencucu. Tetapi berarti secara tidak langsung ini togok Banyumas atau yang lain tetap mulutnya Iya, ke depan mulutnya ya? sama. Cuman bedanya buka dan bedanya diperlambangkan di dalam wayang kulit. Kalau Solo lebih mangap lagi, lebih lebar lagi. Kalau Tegal ke Ngulon lebih lebar lagi. Tuh. Iya, Ulun maning lebih lebar lagi. ya karena versinya Mbah Entus almarhum juga, Mas Entus itu juga agak lebar ke sana. Karena Tegalan itu. Nah, kalau yang Solo lebar juga, lebih lebar dari ini, mangap. Dan kalau daerah Kulon, Cirebonan dan itu lain-lain lagi. Kalau ini Banyumas, togok Wijono Mantri. Nah, kalau di sini kenapa Wijono Mantri? Itu dasarnya dari mana juga? Itu sudah kuno namanya itu. Padahal kalau yang di Wetan togok Tejo Mantri. Tejo Mantri. Kalau sini Wijono Mantri. Ini. Terus kadang itu ya kalau togok yang khas Wetan itu Solo atau Jogja kan nggak pakai ini ya kedu ya biasanya. Ya, sana cenderung polos, plontos, terus ada rambutnya sidik ini mburi. Nah kalau punya Mas Entus malah bathuknya manyul ngarep. Bathuknya nyilik dletuk ngono kaya cunong, tapi cunong meleot kae. Nah, terus malah Mas Entus almarhum itu punya togok yang agak saru, dia ngligo busana dalam arti kene iki ndlondeng tekan kene iki radione tekan kene. Selain mulutnya, perbedaannya apa, Lang? Perbedaannya salah satunya adalah di ini tadi kedu yang ya. kalau di Wetan ini Terus pakaian mungkin ya. terus lebih nunduk. Kalau yang Wetan togoknya lebih nunduk, ini kan lebih nengah. Terus malah kadang yang tidak pakai ini baju. Iya. Beda. Togok Wijono Mantri. Togok. Nah ini ada beberapa versi togok. Kitab untuk menerangkan itu asal mula dari togok itu banyak sekali. Ada kitab-kitab Ramayoga, kitab Kondo, Purwokondo, Purwocarito, itu banyak. Jadi kita nggak perlu berdebat tentang mana yang benar karena semua ya sama, togok berasal dari kayangan gitu loh. Cuma ada versi yang mengatakan togok ini cangkang telur, ana sing mengatakan togok adalah putra pertama Sang Hyang Tunggal, bukan merupakan cangkang, ya ada gitu. Jadi kalau Banyumasan lebih ke versi Purwakandanya yang terciptanya dari cangkang telur. Dari telur pecah jadi 3, cangkangnya dari togok, putih-putih dari semar, kuningnya dari Bathara Guru tahu yang mana Maya. Maka ini lebih tua dari semar. Semar nyambutnya kakang togok. Karena ini cangkang. Kalau semar di dalamnya cangkang Putih-putih. Nah, terus naik Manikmaya utawa Bathara Guru ki kuninge, mulane darane Manikmaya. Ini Tejo Mantri utawa Sang Hyang Antogo dulunya. Sebelum jadi Togo. Antogo. Dewa di kayangan. Dewa, karena putranya Sang Hyang Tunggal. Dewa. Nah, setelah jadi 3 orang semua lelaki, Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Manikmaya. Nah, Sang Hyang Antogo itu tokoh ini ngarepe, terus
Ismoyo Semar, ketiga adalah Bathara Guru. Nah, terjadi sebuah peristiwa kalau Purwakanda ini ya, perebutan kekuasaan kepengin menjadi Ratu Ning Kayangan. Ini ada perlombaan diadakanlah sayembara, sing sudah kaprah mengatakan nguntal gunung, yang siapa yang bisa nguntal gunung dan bisa mengeluarkan lagi, dia akan dijadikan ratu di Kayangan. Nah, waktu itu yang barepe kan Togo ini begitu nguntal ora iso tekan ngisor karena kini jebrak di situ. Mulai gitu. Ini mungkin ya cerita benar atau apa, yang penting ini otak-atik matung wong lambene doer. Lambene jebrak ya. Nah, ini jadi ora kuat. Yang kedua, Sanghyang Ismoyo kuat nguntal ning ora iso ngetoke. Mulane akhirnya wetenge gede, bokonge gede ning jero gitu. Nah, kemudian Sanghyang Manikmaya secara otomatis karena gunungnya ora iso ada yang mengatakan Sanghyang Manikmaya punya akal, gunungnya diprail tembe iso dipangan. Pakai akal. Ada yang mengatakan juga dengan secara otomatis karena gunungnya wis diuntal Semar, akhirnya Manikmaya otomatis jadi ratu. Semar juga gagal, dinyatakan gagal kan tidak bisa mengeluarkan gunung ini. Nah, setelah itu kegagalan ini bukan hanya kegagalan, namun konon ini satu versi saja, saya nggak menyebut versi yang lain karena benora bingung. Nanti kalau lebih lengkap bisa dibuka-buka di media atau mungkin narasumber bahwa diturunkan, intinya ini diturunkan, dihukum dengan diturunkan ke bumi atau ke Marsapade ini. Togog jadi pamong Asuro, kalau Semar jadi Ambek Suro. Meskipun Togog jadi pamong mong sing rapik, Semar tadi pamong satria yang baik. Ini sebab dihukumnya Togog ini karena dari sayembara tadi. Dari sayembara yang tidak menang atau gagal, akhirnya diturunkan ke bumi. Sebenarnya bukan hukuman karena ini suatu tugas, lebih ke tugas karena kalau kita ngomong hukuman kan sepertinya kurang bijaksana. Ini tugas. Ternyata ini tugasnya mulia, cuman dia selalu menjadi penasehat orang-orang yang jahat. Ada juga yang mengatakan ini ya Togog itu dewa kiring sing ora konangan. Itu sebutan karena ya. Karena apa ya namanya, dewa kok orang anti disebut atau orang anti sepatuan, padahal kalau dewa pada lazimnya digambarkan dengan sepatu. Nah, ini Tinggal di Kayangan ya, ini tinggalnya di bumi. Di bumi. Makanya saya rasa ini adalah ya, dia berjiwa mulia walaupun di tempat-tempat yang tidak mulia gitu loh.